Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang komponen darah dan golongan darah. Setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi komponen darah serta golongan darah. Darah sangat penting bagi manusia. Darah adalah suatu cairan yang diedarkan atau dipompa oleh jantung menuju semua bagian tubuh. Setelah itu kembali lagi ke jantung untuk mengulang proses yang sama. Darah sendiri terdiri atas dua komponen utama, yaitu plasma darah dan juga sel-sel darah. Bisa dilihat pada gambar, pada tabung itu adalah darah, kemudian yang bagian atas adalah komponen berupa plasma dan bagian pada bawah adalah sel-sel darahnya. Plasma darah ini terdiri atas 90-92 adalah air dan 7-8% adalah zat-zat terlarut yang lain. Misalnya ada protein, garam mineral, bahan organik, sisa metabolik, hormon, dan gas. Untuk komponen sel darah terdiri atas 3, ada eritrosit atau yang kita sebut sebagai sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, serta trombosit atau keping darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Tidak hanya sel darah, plasma darah juga berperan membawa berbagai nutrisi penting untuk menunjang kesehatan tubuh. Fungsi plasma darah antara lain yang satu, pertama mengangkut limbah, kemudian kedua menjaga keseimbangan cairan tubuh, 3 membantu proses pembekuan darah, 4 menjaga suhu tubuh, 5 membantu melawan infeksi, dan 6 menjaga keseimbangan asam dan basa. Komponen sel darah yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah. Fungsi dari eritrosit adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh serta bertanggung jawab untuk mengambil karbon dioksida dari jaringan dan membawanya kembali ke paru-paru. Jumlahnya pada pria dewasa sekitar 5 juta per cc, sedangkan pada wanita dewasa 4,5 juta per cc. Bentuk dari eritrosit ini adalah bikonkav, yaitu suatu bentuk berbentuk lingkaran dengan bagian tengah yang berupa cekungan dan berwarna merah yang disebabkan oleh hemoglobin. Fungsi hemoglobin sendiri di sini adalah untuk mengikat oksigen. 2. Leukosit atau disebut sebagai sel darah putih. Fungsinya adalah sebagai pertahanan tubuh dalam melawan infeksi. Leukosit ini tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak berwarna merah. Jumlahnya sekitar 7.000 sel per mililiter darah. Leukosit ini bersifat fagosit, artinya dia dapat memakan benda-benda asing atau kuman yang masuk ke dalam tubuh. Berdasarkan karakteristik sitoplasmanya, leukosit dibagi menjadi granulosit dan agranulosit. Granulosit adalah sel darah putih yang sitoplasmanya bergranula, terdiri atas basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan agranulosit adalah kelompok sel darah putih yang sitoplasmanya tidak bergranula. Ini terdiri atas limfosit dan monosit. Ini bisa kalian lihat gambarnya, bentuk-bentuk dari masing-masing leukosit. Yang ketiga adalah trombosit atau yang disebut sebagai keping darah. Fungsi dari trombosit adalah membantu pembekuan darah sehingga dapat menghentikan perdarahan yang terjadi. Berukuran kecil dan bentuknya tidak beraturan. Dalam trombosit terdapat sekitar 200.000 sampai 400.000 butir per mililiter darah. Anak-anak, kita masuk ke golongan darah. Karl Landsteiner ini menemukan golongan darah ABO pada tahun 1901 dan menerima hadiah Nobel dalam fisiologi atau kedokteran. Sistem golongan darah ABO digunakan untuk menunjukkan adanya salah satu, keduanya, atau tidak satu pun dari antigen A dan B dalam eritrosit yang disebut juga dengan sel darah. Antigen ini terdapat di dalam agglutinogen.
Agglutinogen adalah sebuah protein darah yang terdapat di dalam eritrosit dan memiliki fungsi sebagai antigen di dalam darah. Sementara itu, agglutinin adalah protein yang terkandung di dalam plasma darah, di mana protein ini dapat menyebabkan agglutinasi. Agglutinasi adalah proses penggumpalan darah akibat bereaksi dengan antibodi. Anak-anak, bisa kalian lihat tabel penggolongan darah, di mana darah A itu ada agglutinogen A dan agglutinin beta, golongan darah B, agglutinogen B dan agglutinin alfa, golongan darah AB, agglutinogennya A dan B, serta tidak mempunyai agglutinin. Sedangkan golongan darah O tidak mempunyai agglutinogen, tetapi dia mempunyai agglutinin alfa dan beta. Pada golongan darah A adalah jenis golongan darah yang di dalam eritrositnya mengandung agglutinogen A tetapi tidak mengandung agglutinogen beta di dalam plasma darahnya. Maka dari itu, golongan darah A bisa menerima transfusi darah dari golongan darah A dan O dan hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah A dan AB. Untuk golongan darah B adalah golongan darah yang mengandung agglutinogen B di dalam eritrositnya dan mengandung agglutinin alfa di dalam plasma darahnya. Oleh karena itu, golongan darah B hanya bisa menerima transfusi darah dari golongan darah O dan B dan hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah B dan AB. Yang ketiga, golongan darah AB. Ini dia mengandung agglutinogen A dan B di dalam eritrositnya, namun tidak mengandung agglutinin di dalam plasma darahnya. Akibatnya, golongan darah AB bisa menerima transfusi darah dari semua golongan darah, namun hanya bisa memberikan transfusi darah kepada golongan darah B kepada golongan darah AB saja. Sehingga golongan darah AB disebut sebagai resipien universal. Masih ada satu golongan darah lagi, yaitu golongan darah O. Golongan darah O adalah golongan darah yang eritrositnya tidak mengandung agglutinogen apapun, tetapi mengandung agglutinin alfa dan beta di dalam plasma darahnya. Golongan darah O bisa mendonorkan darah kepada semua golongan darah yang ada, namun hanya bisa menerima transfusi darah dari golongan darah O itu sendiri. Sehingga golongan darah O disebut juga sebagai donor universal. Anak-anak, bisa kalian lihat untuk skema transfusi darah seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, bahwa golongan darah A ini bisa menerima dari A, bisa menerima darah dari O, begitu juga dengan B dan AB. Di situ tanda panah mengartikan dia bisa menerima transfusi darah dari golongan yang lain. Demikian tadi anak-anak untuk pembahasan materi tentang komponen darah dan penggolongan darah. Ibu harap kalian bisa memahami materi ini. Apabila masih kurang, kalian masih bisa untuk memutar ulang video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.